wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami dengan NIM 222-1010-921. Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Sains untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Quran dan Tafsir Tabari yang diampu oleh Ibu Fahriyatus Sofa Alawiyah, SPDI, MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang bab 2 yang berjudul tentang jiwa dalam Al-Quran. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada nafs, yang kedua ada qalbu, dan yang ketiga ada ruh. Pembahasan yang pertama adalah nafs. Kata nafs itu disebutkan 160 kali dalam Al-Quran. Kata nafs sendiri ini kadang bermakna spesies manusia atau yang berarti bersifat fisik. Kata nafs dalam Al-Quran juga terkadang berarti dorongan jiwa atau syahwat. Menurut Al-Quran sendiri, ada beberapa jenis dorongan jiwa sesuai kecenderungannya. Yang pertama adalah an-nafs al-amarah bi'asu atau dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan buruk. Seperti firman Allah sebagai berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surah Yusuf ayat 53. Nah, kata nafsu di sini itu bermakna jenis kelamin, yaitu bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu jika bersama akan menimbulkan syahwat dan membawa kepada keburukan. Yang kedua adalah an-nafs al-lawamah, yang artinya jiwa yang menyesal karena perbuatan maksiat, seperti firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah, yang artinya aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 1-2. Nah, menurut Az-Zamakhsyari, nah ini dari ayat di atas itu adalah jiwa-jiwa manusia akan menyesali diri pada hari kiamat karena sedikitnya takwa mereka kepada Allah saat di dunia. Ini jelas disebutkan bahwa di dunia itu kita harusnya banyak-banyak bertakwa kepada Allah agar tidak menyesal di hari kiamat nanti. Yang ketiga ada an-nafs al-mutmainnah, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Nah, di sini disebutkan bahwa kata kembalilah pada ayat ini merujuk pada waktu ketika jiwa akan meninggalkan jasadnya, ketika seseorang meninggal dunia atau dibangkitkan dari alam kubur. Yang keempat adalah an-nafs al-mulhamah, yang artinya jiwa yang diilhami, seperti disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang artinya maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaannya. Quran Surah Asy-Syams ayat 8.
Selain menjelaskan jenis-jenis jiwa, Al-Quran juga menjelaskan beberapa sifat jiwa yang lainnya. Meskipun tidak menyebutkan kata nafs di dalamnya, tetapi menyebutkan manusia secara keseluruhan. Sifat-sifat yang disebutkan itu ialah bahwa manusia itu suka tergesa-gesa, berkeluh kesah, dan merasa diri tinggi atau yang paling penting. Nah, mengapa demikian? Kita tidak boleh mempunyai sifat ketiga ini karena nanti akan merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain, seperti tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu dan juga berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu boleh, tapi jangan sampai berlebihan sampai merugikan orang lain, dan juga merasa diri paling tinggi atau paling penting. Karena sesungguhnya yang paling tinggi dan yang paling penting itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia tidak perlu memiliki sifat itu, karena yang paling tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang kedua adalah kata qalb. Kata qalb atau qalbu diulang 133 kali dalam Al-Quran. Qalbu sendiri itu berarti jiwa atau juga dikaitkan dengan akal. Dalam arti orang yang dapat mempunyai jiwa atau hati tetapi tidak menggunakan akalnya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adani yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau memikirkan, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati di dalam dada. Al-Quran menyematkan beberapa sifat pada qalbu sehingga membentuk macam-macam hati. Yang pertama adalah al-qulub al-ghuf, yang artinya hati yang terkunci mati, seperti firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Yang artinya, dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka. Tapi sedikit sekali mereka yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 88. Nah, di sini dijelaskan bahwa hati yang tertutup ialah hati orang-orang kafir, bukan hati orang mukmin atau hati orang munafik. Nah, sementara itu Quraisy Shihab mengatakan bahwa hati yang tertutup itu ialah hati yang merasa sudah penuh, berisi berbagai informasi dan ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada ruang lagi untuk mengakomodasi wahyu Tuhan. Yang kedua adalah al-qulub al-qasyah, yang artinya hati yang keras atau kaku, seperti firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Yang ketiga adalah al-qulub al-munkirah, yang artinya hati yang ingkar, seperti firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahun wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Yang artinya, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah dan mereka adalah orang yang sombong. Quran Surah An-Nahl ayat 22. Nah, di sini dikatakan
hati yang mengingkari atau qulubuhum munkirah pada ayat itu maksudnya ialah hati yang mengingkari keesaan Allah karena kesombongan mereka. Yang keempat adalah al-qulub al-lahiyah yang artinya hati yang lalai. Yang kelima adalah al-qulub al-mu'allafah artinya hati yang dilunakkan atau dirayu. Seperti firman Allah sebagai berikut yang berbunyi, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf. Dan yang keenam adalah al-qalb as-salim yang artinya hati yang bersih atau damai. Seperti firman Allah sebagai berikut. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang mengharap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 87-89. Pembahasan yang terakhir adalah ruh. Kata ruh dijamakkan menjadi kata arwah. Nah, kata ini masuk kelompok kata mushtaq atau homonim yang memiliki banyak arti. Dalam Al-Quran sendiri, kata ruh itu memiliki banyak arti. Yang pertama adalah ruh berarti Al-Quran atau kenabian. Ini disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 52. Yang kedua, ruh berarti malaikat atau Jibril. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 87, Asy-Syu'ara ayat 193, Al-Ma'arij ayat 4, dan An-Naba ayat 38. Yang ketiga, ruh berarti daya hidup yang merupakan misteri ilahi. Disebutkan di Quran Surah Al-Isra ayat 85. Nah, di sini ada ulama yaitu Al-Husaini mengatakan bahwa roh adalah allazi ya'ishi bihi al-insan, yang artinya sesuatu yang karenanya manusia menjadi hidup. Nah, pendapat di atas menegaskan bahwa nafs dan ruh berbeda. Bahkan ada yang berpendapat bahwa nafs diciptakan dari ruh, sebagaimana Hawa diciptakan dari Adam. Pendapat lain juga mengatakan bahwa jiwa adalah sesuatu yang menjadikan akal dapat membedakan, dan roh adalah sesuatu yang menjadikan jiwa dapat bergerak. Nah, jika pendapat ini bisa diterima, dapat dipahami bahwa jiwa dan roh merupakan suatu substansi dengan fungsi yang berbeda.